Hai Beb, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua Beb? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Terima kasih kalian telah klik dan mau mampir di videoku ini ya Beb ya. Tubuh manusia sering menjadi fenomena yang membingungkan ya Beb ya. Dunia medis mencatat ada beberapa peristiwa unik yang menyangkut di dalam tubuh manusia. Di antaranya temuan beberapa hewan-hewan yang masih hidup di dalamnya Beb. Membayangkan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita saja sudah sulit ya Beb ya diterima akal. Apalagi memikirkan bagaimana bisa hewan-hewan itu tetap hidup di dalam tubuh kita. Berikut 7 hewan yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, sebuah rumah sakit di kota Arizona dibuat heboh dengan adanya kasus yang bisa dibilang aneh dan juga langka Beb. Bagaimana tidak? Seekor cacing raksasa ditemukan hidup di bagian batang otak seorang wanita. Rosemary Alvarez begitu nama wanita ini Beb. Awalnya Rosemary merasa khawatir dirinya mengidap tumor otak. Dia mengeluhkan mati rasa dan penglihatannya tidak jelas. Dokter pun memutuskan untuk mengoperasi Rosemary tersebut, Bebs. Namun, semua begitu terkejut karena para dokter di tengah-tengah operasi menemukan bukannya tumor yang ada di dalam batang otak si Rosemary, melainkan yang bersarang di otak Rosemary adalah seekor cacing raksasa. Gimana Beb? Kalau aku sendiri ya Beb ya, melihat cacing itu sudah ngilu, ngeri gitu ya Beb ya, geli gitu ya Beb ya. Bagaimana kalau menurut kalian? Nah, cacing ini yang ditemukan ini bukanlah jenis cacing yang aneh atau langka, melainkan cacing yang biasa kita temukan sehari-hari, yaitu cacing pita Beb. Diduga cacing tersebut masuk ke dalam tubuh Rosemary melalui makanan yang ia konsumsi. Next, lanjut yang kedua, yaitu cerita kasus yang berasal dari seseorang yang bernama Nau Jayen. Lintah ini biasanya hidup di lingkungan air tawar ya Beb ya, seperti sungai, rawa, ataupun kolam. Namun di Cina, seekor lintah bertahan hidup di tenggorokan seorang remaja selama 2 bulan lebih. Serem banget ya Beb ya. Ngebayangin aja lintah kok bisa ada di dalam tubuh kita. Ngelihat secara alami aja di alam liar gitu udah mengerikan ya Beb ya. Apalagi lintah ini bersarang di dalam tubuh kita. Ya bisa kebayang betapa mengerikannya itu ya Beb ya. Remaja berumur 16 tahun ini tidak menyadari jika dia telah memelihara seekor lintah selama 2 bulan lebih di tenggorokannya Beb. Dia hanya merasa sakit dan suaranya menjadi serak-serak gitu Beb. Ibunya hanya berpikir kalau anaknya ini hanya masuk angin biasa dan hanya diberi obat, tapi tidak berhasil. Kondisi pemuda ini semakin lama semakin melemah dan bobot badannya semakin berkurang, semakin kurus di sekian harinya gitu guys. Dengan keadaannya tidak kunjung membaik dan mengalami gangguan pernafasan, akhirnya keluarganya membawanya ke salah satu rumah sakit di kotanya Bebs. Pihak rumah sakit langsung melakukan tindakan operasi dan benar saja pada operasi itu ditemukan seekor lintah hidup sepanjang 10 cm di tenggorokan pemuda tersebut. Hebatnya lagi, lintah itu nyaris tidak terpengaruh dengan dosis obat bius yang diberikan ketika mau dilakukan tindakan operasi. Lintah tersebut tetap berbugar gitu Beb dan merayap setelah dikeluarkan dari tenggorokan pemuda itu. Hingga sekarang belum diketahui bagaimana tuh cara lintah ini bisa berada di dalam tenggorokan si pemuda itu. Bagaimana Beb? Apakah kalian punya pendapat tentang si lintah itu kok bisa ada di dalam tenggorokan si pemuda tadi? Bisa ditulis di kolom komen ya Beb ya. Next, lanjut kasus yang ketiga Bebs. Yang ketiga ini terjadi di Selandia Baru.
Di Selandia Baru nih, dikejutkan tuh para dokter di salah satu rumah sakit di Selandia Baru ya. Biasanya kan dokter itu mengeluarkan benda-benda aneh di dalam tubuh manusia, itu hal biasa bagi mereka ya Beb ya. Namun kali ini dokter-dokter dikejutkan dengan adanya belut di bokong seorang pria. Diakui sebagai pengalaman pertama bagi para dokter terkait kasus ini Beb. Seorang pria yang tidak disebutkan namanya mendatangi unit gawat darurat sebuah rumah sakit di Selandia Baru dengan keluhan yang sangat mengejutkan, yakni ada seekor belut yang terjebak di dalam lubang pantatnya dan harus dikeluarkan. Keberadaan belut tersebut terdeteksi melalui scanner sinar X. Belut yang disebut seukuran tangkai asparagus langsung menjadi perbincangan di antara staf rumah sakit karena kasus semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya Beb. Tidak diketahui bagaimana cara si belut bisa terjebak di dalam pantat si pasien itu Beb. Bagaimana? Kalian punya pendapat tentang si belut? Bisa ditulis di kolom komen di bawah ya Beb ya. Next, lanjut yang keempat Beb. Dapatkah kalian bayangkan jika ada seekor laba-laba bersarang di telinga Anda? Bagaimana Bebs? Hanya dengan membayangkan saja itu sudah membuat merinding ya Bebs ya. Namun ini benar-benar terjadi kepada wanita paruh baya asal Cina bernama Lily. Li tidak pernah menyangka kalau penyebab gatal-gatal di telinganya karena seekor laba-laba yang sedang membangun sarangnya Bebs. Li membiarkan telinganya gatal selama 5 hari. Setelah tidak tahan dengan rasa gatal itu, Li pun akhirnya memeriksakan telinganya ke rumah sakit Bebs. Betapa terkejutnya Li ketika mengetahui ada seekor laba-laba yang sedang bersarang di telinganya. Awalnya, dokter yang menangani kasus ini berpikir untuk mengeluarkan laba-laba tersebut dengan penjepit. Namun khawatir si dokter kalau laba-laba ini menggigit Li. Oleh karena itu, dokter memutuskan untuk menuangkan air garam ke dalam telinga Li gitu guys. Dan membiarkan laba-laba itu keluar dengan sendirinya. Menurut para ahli, laba-laba memang senang mencari tempat yang lembab. Dan telinga merupakan tempat yang cukup lembab untuk dijadikan sarang. Hati-hati ya Bebs ya. Next, lanjut yang kasus yang kelima. Jika kita mendengar seekor cacing berada di perut manusia sebagai parasit, itu merupakan hal biasa ya Bebs. Namun bagaimana tuh dengan cacing hidup di dalam mata manusia? Ini adalah kisah nyata, sebuah peristiwa yang sangat langka dan mungkin hanya satu-satunya dalam 100 tahun terakhir. Peristiwa ini dialami oleh seorang warga di Spanyol, Bebs. Semula, pasien tidak menyangka bahwa yang bersarang di matanya adalah seekor cacing. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam matanya. Dokter yang memeriksanya cukup terkejut ketika yang mengganjal di dalam mata pasien tersebut adalah seekor cacing yang cukup besar. Begitu besarnya cacing ini hingga tanpa alat bantu, cacing ini bisa terlihat bergerak di dalam kelopak mata pasien tersebut. Setelah operasi dilakukan, hasilnya cukup mengejutkan. Seorang pembantu dokter mengukur panjang cacing ini mencapai 19 cm. Menurut dokter, pasien ini sangat beruntung karena bisa saja cacing ini masuk ke otak lewat pembuluh darah. Next, lanjut yang keenam. Seorang nenek dari Korea Selatan berusia 63 tahun dilaporkan telah melahirkan 12 bayi cumi-cumi dari mulutnya, Bebs. Nenek yang tidak disebutkan namanya itu mengalami kehamilan bayi cumi-cumi di mulutnya setelah mengkonsumsi calamari. Hal itu dilaporkan oleh lembaga Biotex yang dipublikasikan sebuah makalah ilmiah. Ketika diperiksa, dokter menemukan bayi cumi-cumi melekat pada gusi, pipi, dan juga lidah bagian dalam sang nenek.
Bentuknya saat itu masih seperti kacang polong dan terbungkus dari bahan semen yang bisa menempel gitu guys. Sampai sekarang kasus ini masih meninggalkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa bayi cumi yang masih janin ini bertumbuh dan berkembang setelah berada di luar tubuh cumi-cumi? Apakah kalian tahu apa penyebabnya? Bisa ditulis di kolom komen di bawah ya guys ya. Next, yang terakhir, yang ketujuh. Bagi kalian penggemar masakan Jepang, sushi dan sashimi, tidak ada salahnya untuk berhati-hati ya beb ya untuk memilih makanan tersebut. Karena ada tuh seorang kakek yang bernama Fujiwara merupakan penggemar berat makanan khas Jepang, sushi dan sashimi ini. Kegemarannya ini sudah dimulai sejak dia muda babes. Namun pada usia lanjut ia mengalami sakit kepala yang akut dan hebat selama 3 tahun. Yang pastinya membuatnya kesulitan untuk bekerja dan menjalani hidupnya secara normal. Rasa sakit ini dibarengi dengan batok kepalanya yang terus membesar dan terlihat seperti ikan lohan. Sang kakek pun menjalani pemeriksaan X-ray untuk memastikan penyebabnya. Dokter kemudian melakukan anestesi lokal dan memutuskan untuk membedah kulit kepala kakek. Akhirnya diketahuilah penyebab utamanya babes, yaitu sarang ulat. Dokter kemudian memutuskan untuk melakukan operasi bedah kulit kepala si kakek secara total untuk memastikan agar ulat-ulat tersebut bisa dibersihkan dan infeksi di dalam batok kepalanya bisa disembuhkan. Ulat yang didapati pada kepala sang kakek berasal dari parasit yang biasa hidup pada tubuh ikan dan seafood mentah. Parasit ini hanya bisa dimatikan melalui proses pemasakan dengan panas tinggi. Oke, itu adalah 7 kasus hewan yang bersarang di tubuh manusia. Bagi kalian, hewan apa yang paling mengerikan dari 7 kasus tadi, Beb? Boleh ditulis di kolom komen di bawah ya, Beb ya. Dan terima kasih kalian telah mengikuti video aku sampai selesai ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like video aku ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau aku sedang update video terbaru ya Beb ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Beb. Assalamualaikum. Bye.